manis. Nah, kencing manis ini kenapa dikatakan kencing manis? Karena pada saat dia buang air kecil itu di dalamnya harus mengandung dilonggarkan karena kalau ada sumbatan Pak langsung otak lagi merespon bahwa jantung harus bekerja keras karena jantung harus memompa karena ada masyarakat mungkin bilang berbusa. Nah itu jadi bahwa darah itu dari paru-paru, kekebalan tubuh ya. Jadi ketika kekebalan tubuh kita kuat, apapun itu penyakitnya pasti tidak dapat membuat kita menjadi sakit kalau kekebalan tubuh kita kebal dan kuat. Bersama Akademi Keperawatan Fatima, Mesra 102,8 FM hadir mengedukasi dengan dialog kesehatan dengan tema-tema yang ringan namun ada di sekitar kita. Ayo dengarkan dialog kesehatan di Radio Mesra setiap hari Selasa minggu keempat jam 10.10 pagi hingga selesai. Kita tunggu Anda aktif di layanan yang kami telah siapkan. Dialog kesehatan terselenggara atas kerjasama Akademi Keperawatan Fatima Parepare, Radio Mesra 102,8 FM serta News Portal www.radiomesra.com. Relax, rest assured, she doesn't know. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda mendengarkan untuk di pagi hari ini. Kembali kita gelar dialog kesehatan dan Anda nanti boleh ikut bergabung di layanan yang telah kita siapkan di 085395350907. Dan untuk hari ini dialog kesehatan akan mengambil tema terkait dengan hipertensi. Bagaimana hipertensi ini? Nanti Anda bisa ikut berinteraksi di kolom komentar di akun media sosial kita. Dan Insan Mesra sudah hadir narasumber kita dari Akademi Keperawatan Fatima Parepare dan program ini akan dibantu oleh rekan Bagus Oramahi. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Asal jangan ikut bersama-sama kita terkena hipertensi. Bang Dimas ya. Iya. Hari ini kita akan coba-coba lagi berdiskusi atau berdialog terkait kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan sangat penting. Bagaimanapun tebalnya dompet kita, kalau kesehatan menipis, bagaimana Pak Sukri ya? Oke, narasumber kita hari ini seperti biasa yang sudah sangat akrab dengan kita, Pak Sukri, dosen dari Akbar. Selamat pagi, Pak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Tambah bugar, tambah muda sudah tampilannya ini. Luar biasa. Ternyata ini Bang Dimas, Pak Sukri tidak sendiri, dia bawa pasukan ini kayaknya. Bawa pendamping kayaknya. bawa pendamping. Iya, walaupun satu pasukannya. Namanya Rahayu. Halo Rahayu, selamat pagi. Halo. Iya. Halo, senang sekali ya bisa bertemu di sini. Mungkin pertama kali datang ke sini ya? Iya Pak. Pertama kali ya, senang ya. Bagaimana ini nanti pengalamannya terkait dengan di Akbar, nanti kita akan bertanya. Namun mungkin sebelumnya nih Bang Dimas, kita ingin bertanya dulu suasana Akbar karena sudah vakum kita mungkin sekitar 2 minggu ya atau 2 bulan ini. 2 bulan. Banyak bulan. Banyak bulan Banyak kayaknya. bulan ya, iya. Terkait satu dan lain hal karena kita lihat ini juga Akbar Fatima Kota Parepare lagi berjibaku untuk bisa berusaha meraih peringkat atau naik peringkat menjadi perguruan tinggi ya. Betul. Semoga bisa secepatnya nih Pak Sukri. Amin, Pak. Ya, sekarang apa saja kegiatannya yang lagi ramai ini di Akbar ini? Ya, penerimaan mahasiswa barunya ya. Penerimaan sampai Ya. bulan Agustus karena kan memang secara kalender akademik di awal September itu sudah mulai tahun ajaran baru. Iya. Sehingga masih menerima kita sih kuotanya 150 untuk tahun ini. 150 ya. Ya. Itu lebih banyak putri atau putra? Kalau Masih. bisa sih sama-sama. Oh iya sama-sama. Dia sama-sama ya. Berharapnya sama ya, Iya, tapi iya. terkadang kalau di kesehatan ya memang lebih dominan yang putri. Yang putri ya. Ya kalau di kesehatan dimanapun itu Perawat dominan ya. putri ya. Apalagi kalau Iya. perawat ya. Biasanya wanita lebih lebih mahir ya. Ketimbang laki-laki untuk Bukan merawat. lebih mahirnya, lebih banyak peminatannya memang mungkin dari segi perempuannya. Perempuannya ya. Iya. Iya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan beberapa bulan terakhir ini disibukkan dengan apa saja nih di Akbar ini? Ya untuk sementara di tingkat 3 kita persiapkan untuk, karena memang salah satu syarat keselulusan kan kalau di perawat itu ada namanya uji kompetensi. Iya. Ya, bagi banyak institusi bahwa mungkin uji kompetensi ini urusan mahasiswa. Tapi kalau kami di akademi di Akbar Fatima, ini kami gembleng lagi ini 3 minggu ke depan, mulai minggu kemarin, minggu ini sampai tanggal 10 nanti itu bagaimana mengenal soal-soal uji kompetensi. Dengan kita harapkan bahwa dengan adanya bimbingan ini mereka bisa 100% lulus, karena ini kan sebenarnya sekarang ada exit exam. Nanti dikatakan lulus
dari Akbar Fatima kalau Iya. lulus uji kompetensi. Iya. Jadi sehingga memang kita harapkan mereka ini dari bimbingan ini adalah ilmunya atau bekalnya mereka untuk menghadapi uji kompetensi di mungkin di akhir bulan Agustus nanti itu. Iya, Pak. Mudah-mudahan ini sukses semua Iya. dan lulus semua ya. Iya. Apalagi saya lihat ini Pak Sukri bahwa sekarang kan sudah keterbukaan, bukan lagi ada PPKM, sudah dibatasi pergerakan, Iya, betul, sudah betul. pendidikan juga sudah bisa lebih leluasa untuk Iya. bertatap muka, berkuliah dan lain-lain. Baik, Rahayu, bagaimana kabar hari ini terkait dengan pembelajaran seperti apa? Baik Pak, lancar. Lancar ya? Lancarnya seperti apa? Seperti air mengalir di sungai itu? Sampai jauh. Jadi sebenarnya masih Ya. bimbingan, saya izin Oh, masih untuk bimbingan. membawa dia. Oh iya, untuk suasana Sekalian sharing ini. ya. Berarti memang perawat harus banyak juga melakukan komunikasi verbal ya. Betul. Karena kan nanti kalau bisa berhadapan dengan pasien harus lebih harmonis ya, bukan romantis sih. Kayaknya sudah ini ya, praktek kerja lapangannya sudah selesai. Sudah. Iya, sudah Pak. Sudah selesai ya. Ada pengalaman-pengalaman berapa bulan sih PKL ini? Kemarin terakhir di Makassar 3 minggu. 3 minggu ya. Berarti hampir 1 bulan. Betul, ya. 3 minggu. Berarti 21 hari ya. Iya. Iya, seperti itu. Dan sudah kembali ke sini rencananya mau lulus kapan? Iya. Iya. Sesuai jadwal ya. Iya, jangan sampai nanti aja dah. Saya masih suka bergaul dengan teman-teman dosen Pak Sukri dan lain-lain. Iya. Biarin saya tinggal dulu, Pak. Nanti semester 9 baru lulus. Iya. Baik, semoga sukses Rahayu dan bisa menjadi perawat kebanggaan, dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi wawasan dan pengetahuannya agar masyarakat Indonesia bisa terlayani dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan namanya kesehatan secara optimal. Hari ini menarik tema kita terkait dengan hipertensi. Tadi saya dengan Bang Dimas lagi berdiskusi setelah siaran, sama nggak sih hipertensi dengan emosional ini? Kadang kan kalau kita lagi emosi naik tensinya nyangkut. Hipertensi ini apa Pak sebenarnya Pak Asik? Ya, jadi hipertensi itu kalau secara awamnya itu adalah tekanan darah tinggi. Ya. Jadi Tekanan darah tinggi. Darah yang meningkat, tekanannya yang meningkat. Iya, bukan jumlah darahnya yang banyak. Bukan ya. jumlahnya ya. Jadi Iya. tekanan yang meningkat karena memang salah satu yang menyebabkan darah ini mengalir di tubuh adalah karena ada tekanan ini. Tekanannya. Iya. Iya, Cuma iya. pada saat orang hipertensi tekanan ini jauh lebih dari normalnya Normal. seperti itu. Kalau bang normalnya berapa itu Pak Asik? Ya 120 per 80 sampai 140 per Iya. 100 biasanya seperti itu. Tapi dari berbagai wilayah itu berbeda-beda Iya. apa namanya standarnya. Misalnya Asia Tenggara dengan Amerika itu berbeda. Oh beda tensinya Iya, beda. ya? Maksudnya beda standar apa yang dikatakan hipertensi itu seperti apa. Normalnya beda ya? Cuma bedanya mungkin paling 10 atau beda 5 seperti itu. Tapi Pasti lebih tinggi Indonesia mungkin. Iya. tidak juga sih Oh, kalau iya. yang kemarin saya Iya. ketika penelitian untuk mencari data itu yang Iya. tinggi yang di daerah-daerah barat begitu dikatakan barat. Tapi pada dasarnya bahwa kalau di atas 140 sudah dinyatakan sebagai hipertensi. Hiper ya. Ini kalau misalnya hiper, gejala-gejalanya biasanya apa ya? Apakah betul itu kalau kita hiper lagi cepat emosi, temperamental? Bener nggak seperti itu Mas? Kalau ini saya Iya. ini malah kebalikannya dari yang itu tadi dikatakan bahwa Iya. orang kalau marah-marah dikatakan naik tensinya. Naik tensinya, ya, naik tensinya. Iya. Rupanya makan coto. Iya, justru memang itu ya. Iya, Jadi iya. orang dengan marah, dengan stres, ada salah satu hormon yang dilepaskan namanya hormon adrenalin. Adrenalin. Nah, Iya, kalau iya, dilepaskan ini secara otomatis dari Ah. apa namanya saraf kita akan Iya. melepaskan hormon adrenalin ini, yang kemudian hormon inilah yang menyempitkan pembuluh darah. Oh, Nah, iya, kalau iya, istilah iya, medisnya vasokonstriksi menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga darah ini tidak lancar ke seluruh tubuh. Nah, kalau tidak lancar ke tubuh, Iya. otomatis akan dibantu oleh jantung memompa lebih Iya, kencang. Maka lebih kencang tekanan ya. juga akan Tekanannya naik. naik. Oh, berarti ini penyebabnya adalah karena bahasa masyarakatnya itu pembuluh darah kan urat ya? Iya. Berarti kayak selang gitu ya? Selangnya, ya, Berarti itu betul, selangnya betul. lebih menyempit karena, menyempitnya ini karena apa ini biasanya nih Pak? Ya, itu tadi salah satunya adalah karena stres itu. Stres itu ya. Yang kedua bisa karena penimbunan lemak. Penimbunan lemak, bukan Iya. penimbunan premium ya biasanya. Iya, Bahan bakar. Spekulasi. Langka ya. Iya, langka ya. Jadi Iya. penimbunan lemak Iya. bisa juga karena kelebihan berat badan. Ya kan? Iya, berat iya, badan iya. jadi massa otot itu Iya. menekan pada pembuluh. Saya melihat ke depan operator. Oh, iya. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Namanya Aman. faktor risiko ya Faktor, ya. bisa jadi misalnya
misalnya merokok juga kan, namanya juga faktor resiko. Berarti kan saya merokok, misalnya Mas Dimas merokok, bisa jadi saya hipertensi, Mas Dimas tidak. Oh begitu? Ya kan faktor resiko bisa terjadi pada orang yang merokok sama-sama merokok, bahkan juga tidak. Tetapi kalau secara penelitian, secara ilmiah dikatakan bahwa 2,6 kali lebih berpotensi hipertensi dibanding dengan orang yang tidak merokok. Gitu ya. Tapi apakah tidak menjamin juga misalnya yang badannya agak kurusan, agak gemukan, ini yang lebih dominan mengalami hipertensi seperti apa? Kalau masalah berat badan yang lebih dominan adalah yang apa namanya? Yang terlalu berat. Iya. Mungkin suka makanan berat dia. Secara ini kan satu tadi itu yang massa otot bisa menyebabkan penyempitan. Yang kedua, orang terkadang kalau berat badan meningkat itu kan kadar lemak juga tinggi. Oh, seperti itu ya. Nah, secara kalau ini berkelangsungan dan panjang bisa jadi tadi itu yang terjadi penyempitan. Ada pembuluh darah, sehingga memang baik-baiknya yang normal saja ya. Berarti misalnya kalau gejala pusing, kemudian terasa sakit di bagian belakang, itu apakah juga bagian dari gejala hipertensi ini atau memang sudah terkena hipertensi? Jadi secara umum memang ini hipertensi ini adalah penyakit yang tidak bisa dikatakan. Contoh misalnya kalau orang panas kan demam, panas ini, berarti demam ini. Tapi kalau hipertensi, kalau misalnya sakit di kepala, terus belakang juga ini, karena kan gejala ini sama dengan gejala ketika orang kurang darah. Jadi memang salah satunya adalah mengukur tekanan darah itu, sehingga untuk memastikan bahwa ini apakah betul orang ini hipertensi, salah satunya adalah mengukur tekanan darah. Kalau cuma mengatakan pusing-pusing, ada kemungkinan dia pusing karena HB-nya yang kurang, dia pusing karena tekanannya yang tinggi. Mungkin juga pusing karena belum terbayar di cicilan. Apalagi akhir bulan ini. Seperti itu. Oh, berarti ini tekanan darah tinggi bukan berarti darahnya terlalu banyak, tekanan darah rendah bukan darahnya kurang ya, bukan ya. Kan banyak dari persepsi masyarakat ketika bilang tekanan darah rendah, banyak minum susu beruang supaya bertambah darahnya. Bagaimana persepsi itu, Pak Sukri? Benar atau tidak itu? Jadi sebenarnya kalau tekanan berarti beda bukan dari jumlah darah aja ya. Iya. Memang suplai darah ini yang diatur ke seluruh jaringan itu memang terhambat sehingga tekanannya meningkat. Nah, kalau jumlah darah yang mau dia ditambah ya minimal tadi itu, contoh misalnya kayak tadi bisa tambah suplai energi, susu beruang, apalagi namanya kalau kita di Sulawesi, kadang orang bilang sudah kak begadang ini tambah darah, tambah darah coto 2 mangkok 3 mangkok. Gitu kan kalau kita iya betul. Tapi pada dasarnya bahwa memang kalau misalnya orang begadang itu kan tubuh kan tidak istirahat, tubuh tidak istirahat, sehingga sel-sel juga tidak istirahat. Nah, di coto itu kan daging, protein tinggi ya. Protein tinggi. Nah, untuk protein ini kan nanti ujung-ujungnya dirubah menjadi energi. Energi. Ketika orang sudah makan coto, otomatis energi pasti bertambah. Sehingga dibilang bertambah darah aku ini sudah makan coto. Kuat makan lagi ini. Bukan itu. Artinya bahwa energinya meningkat karena dari protein tadi itu. Sehingga memang kalau orang sudah makan daging yang maksudnya porsinya jauh yang lebih dari yang diharuskan, ya tentu energinya juga pasti meningkat. Jangan ini Bang, jadi lapar kita nih Bang Dimas. Foto orang ini. Sudah enggak tahan kayaknya pegang-pegang mulut. Saya sini mengurangi kekhawatiran saya untuk makan coto dengan hipertensi. Iya. Biasanya efek yang paling mengerikan dari hipertensi ini, efek terburuknya ini apa itu kira-kira hipertensi ini? Apa itu kira-kira ya hipertensi? Kan biasanya hanya gejala itu saja. Apakah memang bisa membawa ke efek kematian? Mudah-mudahan tidak. Ujung-ujungnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kan bisa jadi ke gagal ginjal, gagal jantung, yang paling banyak stroke. Stroke ya. Penyebab utama juga stroke adalah sebenarnya tekanan itu. Tekanan itu ya. Penyumbatan pada pembuluh darah, tekanan meningkat di sekitar otak ya. Jadi stroke itu. Ya, berarti hipertensi ini bukan disebabkan oleh virus, penyakit dan lain-lain, bukan ya? Bukan. Penyebab utamanya adalah sebenarnya pola makan banyak. Jadi intinya begini, kalau di kami bahwa memang secara ilmiahnya itu 90% belum diketahui.
apa penyebabnya sebenarnya orang tekanan darah tinggi. Namun ada beberapa faktor risiko ya Cak ya, seperti mungkin yang ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Oh, begitu ya? Ya. Ada yang tidak bisa dirubah ya Ada. tekanannya. Waduh, Ya. luar biasa bahaya. Ya. Maksudnya penyebabnya, faktor risikonya seperti misalnya jenis kelamin ya. Iya, Jenis iya. kelamin itu kan tidak dirubah, tidak bisa dirubah. Oh, tidak bisa dirubah ya. Saya mau jadi perempuan, Tidak bisa. kalau Ya, jadi ya, laki-laki. ya, kalau mau nyamar bisa, Ya, kalau mau rubah ya, tidak bisa. ya. Jadi misalnya apalagi usia itu iya. kita tidak bisa rubah. Secara bertambah usia juga pasti akan Iya. bertambah. Setiap hari usia bertambah. Kemudian genetik. Iya. Ya, jadi dari orang tua ke anak itu kan tidak. Oh, ini juga ada faktor genetik kira-kira Iya, persoalan iya. hipertensi ini, ada genetik. Sebenarnya kalau dari ininya saya perlihatkan semua artikelnya itu, cuma genetiknya ini mungkin bukan secara gennya yang diturunkan. Iya. Tetapi bagaimana pola hidup orang tuanya nanti pasti akan berdampak pola kepada hidup. anaknya. Iya. Otomatis kan kalau mamanya makan garam banyak, anaknya pasti makan, anaknya juga. Kebiasaan ya. Ya, enggak mungkin mamanya makan nasi padang, anaknya makan nasi kuning. Iya. Jadi kan sama. itu yang biasanya kalau buat makanan yang enak-enak otomatis juga anaknya ikut. Sehingga sebenarnya kalau orang tua kena ya kemungkinan besar juga anaknya kena dari pola hidup makanannya ya. betul. Bukan karena penurun dari gennya ya. Bukan dari gen. bukan. Secara ilmiahnya seperti itu. Mungkin karena persepsi ortodok bahwa kita harus kasih banyak anak-anak makan garam dengan asam supaya dia kenyang asam garam dunia. Iya. Hebat biasa ya. Baik, Rahayu ini barangkali juga ada terkait pengalaman dengan hipertensi semasa pengalaman PKN-nya. Bagaimana pendapat Rahayu tentang hipertensi? Kalau menurut pengalaman saya waktu tugas akhir Pak, Iya. saya melakukan penelitian di Puskesmas Madising. Iya. Itu saya ambil 40 sampel. Ini terkait dengan 40 sampel ini 40 orang maksudnya. Iya, 40 orang. Iya. Kemudian di sana itu saya dapatkan hasil bahwa usia di atas 35 tahun itu rentan ya? Iya Pak. Rentan ya? Rentan Pak. Laki-laki atau perempuan ini yang rentan? Kalau yang dari penelitian saya lebih dominan perempuan. Lebih Kebetulan dominan pada saat perempuan. itu Hipertensi yang ya? Iya Pak. Ini bukan berarti karena perempuan suka mencak-mencak. Iya. Bukan ya? Kalau perempuan biasanya kalau sudah usia lanjut kan menopause Pak. Oh iya. Jadi salah satu hormon kan dibantu oleh hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itulah yang membantu sebenarnya mengontrol tekanan darah. Tapi kalau orang menopause tadi yang dikatakan Eca, hormon itu yang hilang. Bahkan menurun dan bahkan hilang, sehingga tadi ada yang bantuan ini yang hilang kan gitu, seperti sehingga mau tidak mau risikonya jauh lebih tinggi ya gitu ya. Iya. Kalau begitu harusnya pola makan yang harus lebih dijaga nih, perempuan harus lebih menjaga pola makan ya. Iya, pola makan. Iya. Kan dicari sendiri perempuan kan. Pola makannya. Di samping pola makan apalagi kira-kira nih yang bisa meringankan beban penderitaan agar tidak terkena hipertensi ini. Iya. Biasa juga kontrol emosi kan biasa kalau perempuan. Ada pengaruhnya ya dengan hipertensi kontrol emosi. Oh, ada ya. Kontrol stres juga. Kontrol stres. Iya, Pak. Kalau adrenalin itu seperti apa itu? Kan kalau saya sih biasa adrenalin nonton di televisi, lepaskan adrenalin Anda dengan bermain seluncuran. Iya. Apakah ada hubungannya dengan itu? Iya. Ada ya? Iya betul Pak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau orang emosi hormon adrenalin ini naik ya, adrenalinnya naik. Kita mungkin rasakan misalnya kalau orang nonton film-film yang seram film horor itu, denyut jantung terasa berdetak sekali. Iya, itu berarti tekanan itu meningkat. Iya. Jadi kapan kita sekarang secara nomor begini kan kita tidak kata bahwa ada rasa jantung bergetar. Santai aja gitu. Iya, tapi kada tadi ada mungkin karena psikologisnya kah, atau mungkin ada kegiatan sehingga jantung ini berdetak, itu terasa berarti itu sudah bahwa jantung kita ini sudah berdetak lebih kencang dari seharusnya. Berarti kalau begitu bagi yang terkena hipertensi, hobinya nonton film horor ini harus hati-hati ya. Saya khawatir dekat saya ini jadi hipertensi. Iya. Bang Mamang ada titipan pertanyaan. Saya bacakan boleh ya? Jadi pertanyaan, ciri-ciri hipertensi dan kolesterol kalau sakit kepala tembus di mata, itu masuk ciri-ciri hipertensi atau kolesterol Pak? Nah, ciri-ciri hipertensi yang kuat ini yang bisa diprediksi bahwa ini hipertensi nih. Sakit kepala tembus ke mata.
sakit kepala ketembus ke mata. Padahal biasanya dari mata turun ke hati ini. Iya. Jadi pada saya begini, pembuluh darah yang paling paling apa namanya? Paling tipis itu yang ada di mata ini. Oh, di mata ya. Sehingga kalau misalnya kalau kita merasakan bahwa tekanan tinggi, memang itu terkadang memang paling pertama terasa adalah di mata karena di situ kan tipis, belakangnya langsung pembuluh darah. Gitu. Sehingga memang tekanan itu bisa langsung kita rasakan secara itu. Tetapi saya katakan tadi dari kepala ke belakang terus mata terasa berat juga. Belum tentu juga, tetapi lebih baiknya itu periksakan karena salah satu juga dari komplikasi itu adalah pecahnya pembuluh darah di belakang mata. Nah ini yang bisa pecah juga ya pembuluh darah. Bisa pecah, ini itu menyebabkan kebutaan. Bisa juga ya. Kalau orang tekanan bisa juga pecah pembuluh darah di belakang mata. Ya, yang sering pecah itu belakang mata sama yang di susunan saraf. Iya. Makanya biasanya kalau pecah orang buta, kalau misalnya di kepala berarti ujung-ujungnya stroke. Iya. Itu yang jadi tapi tidak memungkinkan bahwa memastikan bahwa ini orang sudah hipertensi kalau dari kepala sampai ke mata. Ada dirasakan, tetapi kalau saya sarankan mending lebih baik periksa tekanan darah. Atau kan mungkin setiap rumah itu sudah siap pemeriksaan tekanan darah yang digital, kan ada sekarang digital. Tidak perlu orang belajar kesehatan untuk mengukur itu. Jadi tinggal dipencet, tunggu nanti keluar sekian tekanan darah. Jadi akurasinya kadang kita masih meragukan akurasi. Yang kedua kan tadi saya bilang bisa disebabkan sakit kepala ke mata juga itu karena tadi sel darah putihnya ya, HB-nya yang menurun sehingga memang suplai O2 semua ke tubuh juga berkurang. Tadi bisa berat mata di mata juga bisa Nah, untuk membedakan sebenarnya adalah dilihat kalau kami ada konjungtiva. Dilihat di sekitar sini, kalau misalnya dia pucat berarti itu sudah kemungkinan besar adalah darahnya yang kurang, darah merahnya. Tapi kalau misalnya masih warna pink berarti kemungkinan besar adalah tekanan kalau warna pink ya. Karena berarti sel darah mineralnya masih bagus. Tapi kalau masih pusing mungkin itu. Kedua bisa jadi terjadi yaitu penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini ujung-ujungnya adalah tekanan yang meningkat. Kalau tekanan meningkat berarti ini harus segera dibawa ke dokter ya, harus segera dirawat seperti itu maksudnya. Kalau sudah gejalanya akut ini seperti apa itu? Apakah pingsan tiba-tiba? Atau bisa koit langsung? Sejauh ini yang bisa menyebabkan sebenarnya karena gangguan dari organ lain, jantung atau dengan sarafnya itu ya di otak itu atau ginjalnya. Karena memang secara normal, contoh misalnya kita dari jalan berlari, itu kan kebutuhan O2-nya, kebutuhan itu meningkat. Otomatis jantung juga terpacu. Jadi secara normalnya ini jantung kalau kita kekurangan sesuatu dalam tubuh kita, dia pasti akan memompa. Contoh kecilnya saja, kalau makan, habis makan kan biasa orang ngantuk. Benar. Kenapa? Karena aliran darah itu berpusat ke sekitar perut, membantu untuk proses makanan, sehingga suplai O2-nya ke otak berkurang. Nah, kalau salah satu indikasinya kalau orang mengantuk itu berarti O2-nya kurang di kepala. Bahkan orang biasa pingsan kan. Berarti itu O2, makanya supaya darahnya ke otak, kakinya biasanya kita tinggikan. Kita tinggikan, kemudian supaya harapannya bahwa darah itu mengalir ke otak sehingga kembali normal dia punya. Mukanya ya. Ini berpengaruh dengan pikiran juga ya kadang ya. Betul. Berarti kalau begitu kalau kita lagi film ini mending tidurnya kaki di atas biar lancar otaknya berpikir. Begitu. Artinya kan punya orang tua dulu mengatakan begini, jangan tidur pakai bantal supaya lancar otaknya, encer, fresh kalau sekolah pintar. Justru itu mungkin orang tua dulu itu kayaknya. Artinya bahwa memang kalau kepala rendah kan aliran darah ke otak juga yang lancar. Iya. Kalau misalnya kita terlentang sejajar begini ya rata kan dari kepala sampai kaki. Normal aja. Iya. Sehingga memang itu nutrisi terpenuhi, O2 terpenuhi.
Kayak ini Pak Sukri kan agak mengerikan juga, beberapa bulan terakhir ini banyak teman-teman kita itu tiba-tiba meninggal mendadak. Awalnya kita malamnya bercengkrama, pagi-pagi tiba-tiba mendadak. Kan kadang ada prediksi bahwa apakah ini hipertensi, jantung atau apa. Ini kan kita tidak paham penyebab seperti itu. Betul. Karena sementara lagi makan, sudah makan tiba-tiba langsung kelepok-kelepok, innalillah kan. Ini kan juga kadang mengkhawatirkan juga kita yang saat ini jaga-jaga ya. Ya. Berarti kalau selain dari itu hipertensi ini bukan hanya dari gen tadi, tapi juga dari pola hidup kita harus banyak bergerak juga ya? Iya betul, aktivitas fisik ya. Iya. Jadi harus ada rutin olahraga itu ya. Sini in corpore sana. Iya. Olahraga di sini, olahraga di sana. Yang dianjurkan sebenarnya bukan olahraganya, tapi dianjurkan adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik harus banyak ya. Ya, aktivitas fisik artinya kalau ibu-ibu menyapu di rumah, mencuci pakai tangan bukan pakai mesin cuci itu sudah aktivitas olahraga fisik. Ya, dengar tuh yang cewek-cewek yang rajin-rajin di rumah nih. Kapan rajin pengen olahraga bisa. Salah satu faktornya juga tinggi perempuan sekarang itu adalah pekerjaan rumah ini kurang dikerjakan, banyak yang kerja mesin. Yang ambil alih sama teknologi. Ya betul. Kalau lihat dulu-dulu. Saya punya nenek itu sampai sekarang tekanannya tidak pernah tinggi. Tidak pernah tinggi ya. Bahkan di bawah 100 terus. Normal ya. Karena kenapa? Memang dia bilang kalau saya tinggal di rumah sakit saya punya kepala. Jadi dari rumah ke kebun jalan macam-macam. Jadi banyak kegiatannya. Itu salah satu faktor mungkin sehingga jantung dia masih sampai saat ini masih bagus. Yang kedua adalah kontrol makanan. Iya. Ada yang kemarin saya lihat di media sosial itu sudah 90 tahun tetapi jantung masih kayak pada saat di pemeriksaan jantung tidak ada sama sekali gangguan pada jantung. Luar biasa ya. Bilang ditanya sama dokter apa penyebabnya ini, kenapa bisa seperti ini, karena terkadang kalau kita di tenaga kesehatan yang ngomong bisa jadi ini tapi kalau misalnya ada betul orangnya yang seperti itu mengatakan seperti itu mungkin dipercaya. Jadi boleh dicari-cari di sosial media itu pokoknya dia sudah lanjut usia tapi dia kalau secara ini masih umur 17-an itu dia punya jantung karena masih tidak ada gangguan sama sekali dengan jantungnya. Bilang apa resepnya, cuma satu, jangan banyak sembarang makan begitu. Iya. Berarti adanya ada makanan ya makan, ada makanan yang makan. Jadi kita bisa berhipotesa ini kenapa nenek-nenek kita dulu itu kuat, panjang umur dan kurang penyakitnya. Pertama pola makan yang bagus, ketiga banyak bergerak. Sekarang kan banyak motor, mobil. Biar mau ke kantor sendirian nanti pada bisa naik motor, naik mobil, bikin macet jalan lagi, polusi dan lain sebagainya. Betul. Berarti itu yang harus kita utamakan adalah bagaimana pola hidup kita. Pak Dimas, kita masih menerima telepon dan masukan melalui media sosial kita. Hari ini kita live di YouTube, di Facebook kita live semua. Ya, saya ada pertanyaan. Ya, pernyataan ya. Pertanyaan. Benar tidak Pak kalau sudah hipertensi itu agak susah untuk disembuhkan? Artinya dia harus mengkonsumsi obat. Terus menerus selama hidup. Iya. Ini ibarat orang jatuh cinta ditinggalkan susah melupakan. Hipertensi juga kalau sudah kena ini susah juga bersembuhnya. Bisa aja. Jadi betul sekali bahwa hipertensi itu tidak dapat diobati tetapi bisa dikontrol. Oh, dikontrol saja. Kalau diobatinya susah ya? Susah. Maksudnya begini, kita minum obat hari ini mungkin turun ke normal. Tapi misalnya besok kita tidak minum obat bisa jadi kembali lagi ke tinggi. Jadi hanya bisa dikontrol supaya tekanan darah ini tetap di tekanan normal ya. Kita harus periksa diri apa sebenarnya yang menyebabkan hipertensi. Contoh misalnya saya kok tidak sering makan yang banyak lemak, tidak bersin. Tapi kenapa hipertensi? Satu adalah tadi itu pikiran. Stres itu yang sebenarnya pemicunya banyak sekali itu adalah stres. Minum obat sebanyak pun kalau stres ini tidak terpenuhi. Benar. Salah satu orang tua saya, mama saya, sekarang dari saya SMA itu dia hipertensi. Minum obat terus obat yang alami itu rebus-rebus tidak bisa turun. Herbal ya. Saya bilang tidak bisa turun itu. Kalau tidak stres ini tidak bisa kelola. Iya. Hampir setiap hari kalau orang kata setiap hari manoko-noko begitu kan. Saya bilang tidak bisa stres kalau tidak bisa sembuh kalau ini kita tidak bisa kelola. Emosionalnya. Sebanyak apapun itu herbal apapun mungkin cocok sama orang lain, tidak mungkin cocok sama kita kalau stres ini yang mengganggu pikiran kita. Contoh misal orang yang sakit kalau datang ke
pelayanan kesehatan. Dapat pelayanan yang baik, belum diapa-apai sudah baikan. Sudah ada baikannya. Karena kenapa? Nyaman di situ. Iya. Karena kenyamanan otomatis tadi yang terkait dengan stres itu pasti akan menurun kan begitu. Iya. Sehingga memang peranan dari pelayanan rumah sakit di PRON-nya ini harus lebih bagus gitu ya. Kan masih ada juga dari masyarakat tiba-tiba, wah saya masuk ke puskesmas itu, rumah sakit itu bukannya tambah sembuh, baru masuk aja sudah ditagih. Ini BPJS sana tambah stres ini. Iya. Seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi belum ada fakta yang mengatakan bahwa hipertensi itu sembuh total ketika ada pengobatan. Sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini belum dikatakan bahwa bisa secara total sembuh. Kecuali mungkin sudah minum obat terus sudah dapat bahwa saya penyebabnya ini itu yang dikontrol. Misalnya tadi saya ini sering-sering emosian, berarti saya harus kontrol ini saya sehingga sudah minum obat turun ke normal, bisa berkelanjutan itu kalau yang tadi faktor resikonya ini yang kemungkinan saya misalnya berat badan saya yang berlebihan misal. Berarti saya harus kontrol saya punya badan. Aktivitas saya kurang, berarti saya harus melaksanakan aktivitas. Tapi aktivitas itu tadi saya katakan bahwa jangan berfokus kepada olahraga. Ya. Dari sini turun 5 kali itu juga sudah aktivitas juga, ya? Itu. Dari naik turun tangga seperti itu. Bergerak dengan hal yang positif sehingga bisa lingkungannya bisa bagus. Betul. Menyapu begitu ya. Ya mudah-mudahan dinas kebersihan ini sehat semua. Contoh kita lihat Bapak, yang orang aktivitas kita mungkin lihat ada ODGJ di pinggir jalan itu kan. Dia kan dari sana ke sana jalan-jalan terus. Jarang kita lihat sakit, walaupun mungkin secara kejiwaan terganggu tapi secara fisik tidak. Kenapa jalan terus mandi tidak? Makan makanan juga tidak terkontrol. Bahkan tidak pernah kena kita dapatkan bahwa ada yang kena hipertensi, orang gila yang COVID ini. Padahal kita dianjurkan cuci tangan, dia tidak pernah cuci tangan. Tidak pernah. Berarti memang kan orang gila ini tidak mengalami stres. Satu stres. Secara itu mungkin kan tidak ada pikiran dia kan begitu. Yang kedua adalah ada aktivitas fisiknya. Karena mereka itu tidak diam di satu tempat. Mungkin baru di depan sini tiba-tiba sudah ada di sana. Dan semacamnya. Sehingga aktivitasnya terpenuhi, stresnya tidak ada beban. Sehingga faktor yang sangat mencetus sebenarnya itu sudah tidak ada sama dia. Pikirannya sudah tidak normal, jadi tidak kepikiran lagi, betul. Jalan kemana-mana, fisik sehat, merasa bahwa harta bukanlah apa-apa. Prinsip orang gila lebih bagus sebenarnya. Iya seperti itu. Baik, kita tetap membuka layanan telepon dan ini memang sangat menarik hipertensi karena hampir kalau presentasi sebenarnya ini ada tidak siapa panggilan akrabnya dari segi statistik sebenarnya persentase yang mengalami hipertensi ini lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau dari data Puspadatin tahun 2014 wilayah Sulawesi itu mencapai 28,10% dari jumlah penduduk Kemudian mengalami pencapaian pada tahun 2018 mencapai 31,68%. Peningkatan. Berarti semakin tinggi dikhawatirkan semakin meningkat. Ini biasanya kalau prediksi atau hipotesa semakin meningkat ini apa prediksinya? Apakah stres, apakah pola makan atau apa? Ada tidak menganalisa seperti itu? Kalau yang saya analisa kemarin di puskesmas ini lebih banyak ke usia sebenarnya. Usia? Berarti ke tingkat stres mungkin ya? Stres atau pola hidup? Kalau kemarin saya tidak ambil stres, kecemasan saya ambil, cuman penelitian yang saya lakukan kecemasannya tidak masuk. Tidak masuk. Yang lebih banyak adalah usianya yang jauh lebih di usia lanjut gitu Cak. Yang terkena ini adalah usia 35 ke atas. Belum kepada penelitian terkait ini apa penyebab utamanya. Kan kalau kita secara prediksi secara kesehatan hipotesanya adalah pertama karena pola hidup, makan kemudian kurang olahraga dan stres. Nah stres ini kan kadang faktornya dari eksternal juga kadang banyak juga memang harus saling mendukung. Dan seperti misalnya negara Finlandia mungkin di sana hipertensinya kurang karena masuk negara bagian yang tingkat bahagianya tinggi. Betul Pak. Kan seperti itu Berarti peranan dari pemerintah, lingkungan, pribadi terutama sekolah ini kan sangat penting juga Bagaimana ini Pak? Betul memang tadi yang paling penting adalah terkait dengan
emosi itu ya, kecemasan, stres dan semacamnya. Itu yang paling dikontrol, sehingga memang saya katakan bahwa apapun tindakan yang kita lakukan, kalau ini yang kita tidak kontrol, itu tidak mungkin. Karena ada yang bilang ada tetanggaku cuma minum obat begini sembuh. Gitu dah. Tapi tetangganya mungkin dia tidak stres. Dia gampang beli gampang beli gas. Gitu. Jadi ini yang perlu mungkin jadi perhatian bagi kita, bahwa salah satu memang, jadi bukan cuma tekanan darah tinggi ini sebenarnya yang mengarah ke stres. Semua penyakit itu kalau stres bisa berisiko tinggi. Karena salah satunya juga tadi tekanan naik, suplai darah kita ke organ-organ juga akan menurun. Nah, kalau kita tahu bahwa darah itu ke organ itu kan ada juga di bawah adalah pertahanan tubuh ya. Jadi kalau kurang ya mau tidak mau pasti pertahanan tubuh kita juga pasti akan menurun, sehingga memang pada dasarnya bahwa kalau aliran darah ini terganggu, ya tuh ujung-ujungnya adalah bukan cuma tekanan yang meningkat, tetapi hampir semua penyakit bisa bisa menyerang kita, karena kan daya tahan tubuh yang bisa menguji semua penyakit. Seperti itu ya. Iya, kan apalagi kan sekarang ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang tidak mendukung kesehatan di sekitar kita, misalnya dari sisi makanan, kita sudah banyak makanan instan yang beredar. Belum lagi persoalan obat-obatan yang masyarakat masih cemas dengan kualitas obat-obatan ini. Nah, kalau rumah sakit kan sebenarnya sudah banyak ya. Tinggal bagaimana kesadaran kita, bagaimana kesehatan ini lebih penting. Bukan tiba-tiba kalau sakit harus ke rumah sakit seperti itu. Kan ada juga orang sakit ke rumah sakit tambah sakit. Ada yang para sakitnya di rumah saja sembuh. Betul. Jadi prediksi ini. Baik. Silakan Mas. Bagaimana dengan pola makan? Saya tertarik tadi karena sekarang kan banyak sekali fast food. Bagaimana dengan fast food itu mempengaruhi kemudian masyarakat bisa terkena hipertensi? Ya betul. Jadi di fast food itu salah satunya pasti ada pengawetnya. Yang kedua adalah kadar gula, kadar garam, kadar rasa itu biasanya tinggi di situ. Sehingga memang bisa menjadi pemicu. Apakah itu pemicunya nanti untuk penyempitan pembuluh darah, apakah itu nanti pemicunya untuk gangguannya pada nanti ke ginjal, karena ginjal dengan jantung juga akan berhubungan, sehingga memang fast food ini sebenarnya bisa kita gunakan, tetapi tidak bisa kita itu terus kita konsumsi setiap hari. Bisa, tetapi maksudnya dalam jumlah yang kecil, bukan yang setiap mau makan pakai itu, makan. Secara ilmiah itu sangat berpengaruh terkait dengan makanan siap saji. Berarti ini Bang Dimas, kalau kita makan misalnya kadar garamnya tinggi, kadar gula berbahaya juga ya. Makanya yang kadarnya tinggi berbahaya, makanya kita harus memilih makanan ala kadarnya. Boleh ya, tapi tidak rutin. Boleh, tapi bukan dia menjadi yang pokok utama gitu. Tapi bisa mungkin diselingi dengan itu. Karena terkadang juga kalau kita lihat ya, kesibukan di luar sana, baru mau masalah yang semacamnya, stresnya juga pasti akan meningkat dari fast food itu atau makanan siap saji itu bisa digunakan, tetapi bukan menjadi hal yang utama atau hal yang pokok. Salah satu yang paling enak untuk dinikmati di Sulawesi kan coto ya. Betul. Ada sponsor ya. Masalahnya. Artinya begini, benar tidak sih setelah kita makan coto itu dampak ke hipertensi lebih tinggi bila kita minum air dingin daripada air hangat. Katanya minum air jeruk supaya lebih aman. Apakah betul itu ya? Tapi masalahnya coto ini. Nggak begini ya. Jadi kalau air dingin berarti penyempitan pembuluh darah. Kalau terlalu banyak yang dingin penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau menyempit pembuluh darah otomatis tekanan meningkat. Kalau air hangat berarti dia ke pelebaran. Memang. Jadi biasanya kalau misalnya kalau ada
yang sakit-sakit atau nyeri-nyeri begitu di badan kita kompres pakai air hangat itu bisa lebih cepat menurun itu dibanding kita kompres dengan air dingin. Ya. Karena kalau air dingin secara stimulan itu akan menyempitkan pembuluh darah. Ya, jadi misalnya kalau kita normal-normal begini terus ke daerah yang dingin itu otomatis menyesuaikan diri, pembuluh darah akan menyempit. Begitu. Kalau kita ke tempat yang hangat lagi maka dia akan kembali melebar secara normal. Sehingga memang kalau pengaruhnya dari air hangat dan air dingin itu akan berpengaruh ke itu. Nah, kalau jeruk ya mungkin ini karena ada vitamin C-nya, tetapi dari jeruknya juga ini bagusnya kalau pure jeruk. Betul-betul bukan tidak ditambah ditambah air gula, tidak ditambah air es. Kan karena bilang supaya netral aja. Air dengan air es aja dah. Ya, terkadang belum jeruk hangat. Sebenarnya kalau jeruk dihangatkan itu kadar vitaminnya juga ini akan larut. Larut juga ya. Jadi yang main hangatnya bukan jeruknya. Iya. Iya, kalau mau air putih yang hangat. Kalau enggak jeruk yang betul-betul air jeruk saja begitu. Karena kan nanti akan vitamin yang ada di situ tidak larut dari air hangatnya, tidak larut dari air esnya. Nah, jadi fungsi vitamin C ada jeruk ini bisa mengikat sebagian ya. Mengikat lembak ini sehingga bisa larut. Iya, betul-betul membantu proses melarutan karena tadi saya katakan bahwa sebenarnya kan daging itu ujung-ujungnya akan dikelola menjadi protein mengandung protein menjadi energi. Nah, kalau misalnya energi tak sudah bagus ditambah dengan dari energi itu maka akan meningkat energi kita. Itu jantung akan kalau energi, contoh misalnya minum kayak minuman suplemen itu kan energi meningkat. Nah, kalau kita tidak melakukan aktivitas maka ya terasa. Tapi kalau ada aktivitasnya ini meningkat tapi ke aktivitas itu sehingga tidak mengganggu kita punya sistem tersalurkan kita punya energi. Tapi kalau misalnya cuma sudah makan terus diam ya energi itulah yang biasa terkadang tidak tersalurkan sehingga ya berdampak ke tubuh kita. Berarti ada baiknya nih Bang Imas saran-saran buat Pak Lurah dan Pak Camat sebelum mengajak masyarakat kerja bakti makan coto dulu. Ya, makan coto Jangan sudah kerja bakti baru makan Jangan sudah kerja baru makan dulu baru kerja supaya energi tadi yang dahas itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Berarti kayak larangan orang tua dulu kan biasa kalau sudah makan jangan langsung tidur. Ya, betul. Sebenarnya untuk itu ya. Bukan demi kesehatan. Bukan pamalinya sebenarnya. Bukan pamalinya. Bukan kesehatannya. Sehingga bisa terurai itu makanan karena kalau tidak tergunakan itu kan akan menumpuk. Bisa ditarik oleh hati, bisa ditarik nanti dijadikan cadangan itu namanya glukogen. Nanti kalau misalnya sudah ada kegiatan kalau bisa kekurangan misalnya kayak puasa kan kita kekurangan sebenarnya itu. Itulah yang diurai kembali. Sehingga memang atau melaksanakan aktivitas fisik yang berlebihan itu diurai kembali sehingga nah tapi kalau dalam jangka waktu yang lama kan akan menumpuk semakin banyak kan begitu ya. Kalau cuma 1-2 kali saya bilang itu tadi tidak akan kalau logika tekniknya kalau aki dicas terus menumpuknya kan meledak juga itu sama dengan manusia ketika menumpuk energinya bisa meledak juga betul meledaknya dalam hal ini ya mungkin jantungnya lebih berpacu seperti itu. Jadi ini persoalan berat badan juga sangat berpengaruh. Apakah benar apakah berat badan ini menjadi tolak ukur bahwa ini sudah mengalami ada gejala hipertensi yang kuat di situ ketika berat badan berlebihan? Faktor resiko ya. Faktor resiko. Saya katakan tadi kalau dia masuk dengan faktor resiko belum tentu semua orang yang berat badannya berlebih itu kemungkinan kena hipertensi. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan orang yang badan normal ke bawah jauh lebih berpotensi yang berat badan berlebih. Kadang-kadang berat badannya berlebih tapi dia kekar begitu, bodyguard kayak orang itu besar juga badannya. Iya betul. Jadi begini, dia besar badannya itu tapi bukan besar karena penumpukan massa otot, tapi dia karena dilatih seperti itu sehingga dia punya badan. Nah, justru kalau dilatih seperti itu, tadi lemak dan apa semua itu bisa digunakan di situ pada saat latihan sehingga tidak menumpuk. Jadi yang kekar itu bukan karena massa ototnya bukan karena lemak yang menumpuk, tetapi karena
terbentuk karena ada aktivitas yang apa namanya ototnya yang besar, saran dari Adera ya kemarin saya lihat kemarin itu bilang saya dengan usia seperti ini tidak pernah tekanan tinggi, tidak pernah kolesterol tinggi, tidak pernah pokoknya ini tidak ada yang tinggi-tinggi itu, gulanya tidak pernah normal tinggi juga, normal terus. Karena kenapa? Minimal katanya ada, kalau enggak dalam sehari dia minimal harus push up ya, karena itu kan otot digunakan kan. Nah kalau otot digunakan itu berarti apa namanya tadi yang ditumpuk-tumpuk itu kalau kita makan apa dan semacamnya itu bisa digunakan, bisa terbakar ceritanya. Tapi kalau misalnya hanya makan tetapi tidak ada aktivitas ya seperti kalau cuma misalnya lari, misalnya lari-lari seperti itu, naik sepeda kan yang apa namanya yang membakar hanya jantung yang sehat itu. Jantung yang dilatih hanya jantung. Tapi kalau misalnya sudah ada gerakan seperti push up apa semacamnya itu baru kemudian otot-otot kita sudah mulai apa namanya mulai digunakan, sehingga tadi yang ditimbun itu digunakan lagi, energi yang sudah ditimbun itu keluar dan ujung-ujungnya kan ya bisa normal semuanya. Karena gula, kolesterol itu tertimbun kalau tidak digunakan. Ini kan dalam hitungan menit, 1 menit itu kan 60 detik. Nah, untuk jantung sendiri 1 menitnya itu idealnya berapa detik dia berdetak? Ya, ada yang mengatakan 100 sampai 120. Itu ya. Ya, ada yang mengatakan 60 sampai 100, tapi tergantung teori-teori, banyak teori. Itu kan sudah 140 per 90. Ini maksudnya 140 90 apanya ini? Ini tekanan ya, kalau 140-nya itu adalah ketika darah dipompa ke seluruh tubuh. Itu tekanan hitungan 140-nya itu. Kalau misalnya 80-nya itu tekanannya jantung ketika dia diisi. Jadi kalau pada saat dia memompa dia akan lebih tinggi kan tekanannya harusnya. Makanya apa namanya itu yang 140. Tapi pada saat jantung diisi dari darah kan, kalau jantung itu putarannya dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh masuk lagi ke jantung. Sirkulasi perputaran darahnya kan. Jadi darah memompa ke seluruh. Jadi kalau dipompa pada saat seluruh tubuh itu yang 140. Kalau pernya itu pada saat ketika dialirkan kembali ke jantung. Gitu. Sehingga tekanannya jauh lebih rendah dibanding yang pada saat dia penyebarannya ya. Jadi penyebaran O2 melalui darah kemudian kembali ke jantung. Itu kalau fungsi ke ginjal itu ke kapan ke ginjal itu? Apakah jantung ke ginjal dulu atau ginjal ke jantung? Ya, jadi kan cairan ini disalurkan ke seluruh tubuh, itu ditarik dari ginjal. Begitupun setelah dari tubuh dibawa lagi ke ginjal, itu dibawa. Jadi memang fungsinya hanya memproses, tapi yang membawanya adalah darah itu. Ya, dari mengalir air itu kemudian ke seluruh tubuh itu dibantu dengan tekanan itu. Ada tidak hubungannya hipertensi dengan ginjal ini? Saling berhubungan ya dengan ginjal. Kan sepemahaman kita orang awam sih ginjal itu fungsinya hanya filter saja gitu. Contoh misalnya begini, kan salah satu fungsinya adalah menarik air dari tubuh kan itu. Ginjal menarik itu ya. dari air tapi melalui darah kan gitu. Nah, kalau misalnya ginjalnya menurun, otomatis air yang ada di tubuh itu tidak tertarik dengan baik. Makanya terkadang kalau kita lihat orang gagal ginjal itu bengkak dia punya badan. Yang sering itu di tangan, di kaki kan, itu karena kenapa dia cairan itu menumpuk di situ, tidak bisa lagi ditarik ke ginjal. Atau fungsinya ginjal yang tadi menarik melalui darah itu berkurang. Sehingga masih ada sisa-sisa yang tinggal di bagian itu. Yang paling sering adalah di tungkai ya, di tangan sama di kaki. Biasanya kalau ada keluarga yang itu bengkak tangannya. Iya. Itu namanya ginjal itu udem ya. Bisa ginjal, bisa gangguan dari jantung. Jantung itu ya. Oke, durasi. Baik, durasi kita sudah di penghujung. Mungkin kita ke Eca dulu mungkin sebelum kita ke Pak Sukri, mungkin ada pesan-pesan bagaimana hidup sehat atau mungkin ingin mengajak kita semua untuk bergabung di Aspor sana. Iya. Silakan Eca. Ya, jadi bagi teman-teman di luar sana atau Bapak Ibu yang punya kerabat bingung untuk
melanjutkan Iya. Kuliah bisa ke Akbar Fatima karena di kampus kami itu dosennya ramah-ramah yang pertama. Oh begitu Iya. ramah-ramah. Bukan karena di sampingnya. Iya. Bukan karena di samping ya. Ramah-ramah. Saya tahunya ini karena kebetulan pembimbingnya ada. Oh iya. Kemudian diajar juga bagaimana caranya senyum sapa, santun. senyum santun gitu ya. Iya. Gimana senyum santun gini? Iya. Iya, berarti itu. Ya, dan mungkin juga kebanggaannya kalau di rumah kita misalnya ada orang yang ahli perawat, kan kebahagiaan buat kita yang awam. Jadi agak terbantukan dengan nasihat-nasihat, praktek-praktek bagaimana cara bersehat seperti itu. Ya, bagaimana Mas Fikri? Terakhir. Iya. Closingnya ya. Ya, jadi untuk menghindari hipertensi ini ya. Untuk menghindari hipertensi tadi yang paling penting adalah mengelola stres, yang kemudian yang kedua adalah pola hidup. Dalam hal ini makan perlu dijaga karena memang sudah banyak bukti. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini adalah tadi sebelumnya katakan bukan cuma olahraga, tetapi aktivitas fisik di rumah pun itu juga merupakan aktivitas fisik. Yang ketiga adalah kurangi konsumsi garam, alkohol, merokok dan semacamnya, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya. Kemudian istirahat terus ya, sedikit istirahat. Biasanya jam 10 malam ke atas itu sudah harus jangan banyak begadang. Jangan banyak. Iya, kalau tidak ada gunanya. Iya. Baik, rekan Dimas, banyak hal yang sudah kita dapatkan di sini. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat pendengar kita, bagi Anda di YouTube maupun di media sosial kami, ada di fanpage kami. Semoga bermanfaat. Silakan Bang Dimas dengan. Baik. Terima kasih Om Bagus untuk hari ini sudah bersama kita, Pak Sukri dan tadi namanya Eca juga sudah hadir. Memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Ini ada salam dari Ibu Maseri untuk teman-teman di studio katanya. Terima kasih Ibu Maseri. Insya Allah Insan Mesra setiap bulan kita akan terus menggelar dialog kesehatan dengan tema-tema yang berbeda. Anda pun boleh ikut untuk memberikan saran terkait tema-tema kesehatan yang bisa kita bahas di dialog kesehatan Akbar Fatima untuk episode-episode selanjutnya. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda